Oke, kita sapa dulu Pak T. Iya. Oh, apa Ya, kabar Pak T? Assalamualaikum Putri. Kabar baik. Gimana? Kemarin di Bali ini ya, Hari Raya Nyepi ya Pak T ya? Iya, Bu. Ini baru selesai atau tadi pagi selesai pelaksanaan nyepinya. Iya. Alhamdulillah ya, apa namanya tuh, hari ini bisa ketemu di sini. Iya, Apa Ibu. bisa Alhamdulillah. Lancar. meskipun online ya. Eh, Bagaimana kabarnya Bali? Kalau misalnya kemarin sudah selesai apa nyepi kan semua aktivitas tidak boleh dilakukan gitu ya. Tapi itu pas hari ini langsung aktivitas normal lagi Pak Ten. Aktivitas normal lagi, Ibu. Jadi kalau pemberlakuannya nyepi itu kita di Bali itu sampai dengan pukul 6 pagi ya. Jadi tadi Oh, pukul 6 pagi. pagi sudah masyarakat boleh beraktivitas seperti biasa. Ini kebetulan juga Oh, anak-anak dan istri keluarga juga sedang lagi ke pantai sekarang. oh gitu. Iya, jadi karena Iya. momen libur kemarin mungkin Oh, ini jadi lagi jalan-jalan ke pantai. ya, jadi berarti nyepinya tuh sampai hari ini tadi jam 6 pagi ya Pak Ten ya? Iya, Ibu. Oh gitu. Jadi dari kemarin mulainya dari jam 6 pagi juga kemarinnya. Dari jam 6 pagi, Bu. Jadi dari Oh matahari gitu. terbit sampai dengan matahari terbit berikutnya. Oh gitu. Iya, berarti Jadi sekarang kemarin sudah aktivitas bisa sudah Idul Fitri. normal ya. Iya, oke. Iya, Ya mudah-mudahan nanti kalau COVID selesai bisa main ke Bali. iya, Amin. iya. Amin. Oke, ya ini adalah presenter pertama kita, Bapak Ten Yuklim. Beliau adalah guru SLB 1 Negeri Klungkung, Provinsi Bali. Jadi pada tahun 2019 beliau itu mengikuti short course bersama Pempat TKTK dan PLB di Semosen Malaka. Kursusnya adalah psikomotor dan physical education. Jadi materi yang akan Bapak Ibu terima ini adalah yang akan disaringkan dari hasil short course di Malaka ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Ini selain menjadi guru, beliau ini pernah menjadi IN atau instruktur nasional PLB untuk bidang studi tunagrahita. Oke. Ya, ini sebelum kita berbincang dengan Pak Ten ya, saya mengingatkan kembali para sahabat, classmate dan insan edukasi bagi yang belum registrasi di acara ini, silakan melakukan registrasi dulu dan bagi yang ingin bertanya terkait materi ini, silakan disampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar di Facebook dan tuliskan nama, asal instansi dan kota asal. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan pertanyaan dipilih yang terpilih akan dibacakan dan dibahas secara langsung oleh narasumber kita. Ya, oke kita sepertinya sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi ingin segera menyimak ya materi dan prakteknya ya. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah presenter menyelesaikan materinya. Oke, baik kita mulai segera saja. Presenter pertama kita untuk menyampaikan materi music and movement bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk Pak Ten dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Ten. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate dimanapun Anda berada. Siang hari ini senang sekali ya saya berkesempatan untuk men-sharing pengalaman yang pernah saya dapatkan ya selama mengikuti short course di Semiosen Malaka, juga pengalaman selama saya menjadi guru SLB di SLB Negeri 1 Klungkung seperti yang sudah tadi Bu Sri sampaikan sedikit mengenai profil saya. Ya, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sahabat luar biasa. Ini ada dari mana saja, mungkin bisa saya baca dulu kolom komentarnya. Ya, ada Bu Titin Nurhayati dari SLBN 2 Bantul Yogyakarta hadir. Ya, Assalamualaikum Ibu. Kemudian ya banyak ya dari Garut juga ada. Ya. Nah, pada siang hari ini saya berkesempatan untuk men-sharingkan tentang dengan topik Music
and movement bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau pengalaman saya mengajar sudah 10 tahun di SLB Negeri 1 Kelungkung. Ya, sebelumnya saya memegang kelas tunagrahita. Kemudian pada 3 tahun terakhir ini saya sudah memegang untuk kelas anak berkebutuhan tunarungu. Ya, kita langsung masuk ya Bapak Ibu, kita bisa simak sahabat luar biasa untuk musik ini. Untuk musik and movement, nah ini profil saya tadi sudah ditampilkan ya. Apa itu musik and movement? Kalau kita bicara musik and movement itu secara terjemahannya Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Musik adalah musik yang biasa kita perdengarkan sehari-hari. Kemudian movement itu adalah gerakan ya. Secara alami anak itu sudah menikmati musik dan melakukan gerak ya sejak dari mungkin dari dalam kandungan juga sudah menikmati. Ya, kita tahu kalau mama muda istilahnya sekarang ya, mama muda kalau sedang mengandung ketika umur janinnya sudah mampu mendengar suara-suara rangsangan dari luar itu sudah diperdengarkan musik ya untuk merangsang saraf-saraf pertumbuhan saraf-saraf otak. Kemudian ketika anak sudah makin tumbuh berkembang, anak sudah mampu mengikuti gerakan, melakukan gerakan mengikuti musik walaupun gerakannya masih belum beraturan. Ya, contohnya pada anak usia 2 tahun atau 3 tahun ya, ketika dia dengar musik, dia akan berjoget. Ya, benar ya, begitu ya sahabat. Nah, jadi itu adalah contoh dari movement ya, gerakan terkait dengan musik. Nah, di situ kemudian berkembang lagi pada anak sudah mampu melakukan gerakan dari yang tidak beraturan menjadi gerakan yang beraturan. Anak sudah mampu meniru gerakan-gerakan yang dicontohkan melalui dari ilmu musik. Nah, kita akan kupas satu persatu tentang apa itu musik and movement. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, musik. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, musik itu secara teorinya itu adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Kita sudah tidak asing lagi dengan musik. Sehari-hari juga mungkin dalam perjalanan menuju ke kantor, ketika Bapak Ibu sahabat luar biasa mengendarai mobil ya, utamanya mengendarai mobil pasti pernah mendengarkan musik atau ditemani selama perjalanan ditemani dengan iringan musik. Nah, begitu juga dengan kegiatan hari-harinya ketika kita merasakan sedang tidak enak, moodnya jelek ini dengar musik ini, jadinya moodnya terbangkitkan. Itu adalah musik. Nah, pada anak ABK atau anak berkebutuhan khusus, musik tidak hanya dapat digunakan untuk melatih mereka berbicara dan berkomunikasi, tetapi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat luar biasa pernah memperhatikan, ketika kita anak kurang percaya diri, kita memberikan dia kegiatan bermusik, anak bisa mengekspresikan diri untuk timbul rasa percaya dirinya gitu. Ya, ketika dia dipersilakan tampil di depan, membawakan musik atau menari, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dari anak. Ya, gitu. Ya. Kemudian musik. Kemudian movement. Ya, movement itu merupakan dari bentuk kehidupan dan akan mengalami perubahan sesuai waktu dan usaha yang dilakukan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ya, dari lahir ketika masih di dalam janin, bayi itu sudah melakukan gerakan. Ya, movement ini gerakan. Gerakan itu adalah bentuk dari kehidupan. Ya. Kemudian menendang-nendang ketika mendengar suara dari rangsangan suara dari luar itu bayi akan menendang. Ya, sama juga anak kecil. Kalau sekarang anak-anak diberikan musik TikTok, bagaimana reaksinya? Apakah diam atau bergoyang? Nah, itu ya movement. Nah, musik ini dialami manusia sejak lahir sampai dengan dewasa. Kemudian movement itu juga adalah merupakan gerak kasar ya, berasal dari gerakan kasar menjadi gerakan yang halus ya. Kemudian juga movement itu adalah dari yang tidak beraturan menjadi gerak yang beraturan. Movement. Kemudian untuk musik dan gerak ini merupakan
peran penting untuk mengembangkan seluruh potensi anak. Ya, kita bilang musik dan movement atau musik dan gerakan ini merupakan suatu kegiatan yang penting dilakukan khususnya untuk anak usia dini ataupun anak berkebutuhan khusus, ya, karena ini dapat mengembangkan seluruh potensi dasar anak. Ya, dengan musik dan gerak itu anak dapat berinteraksi dengan dunia sekitar. Ya. Nah, kemudian untuk gerak dasar, kalau Bapak Ibu tahu gerak dasar kan kita sudah pernah mempelajari ya, gerak dasar itu kita mempelajari ada 3 gerak dasar. Ya, yang pertama ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Bisa kan, Bu? Nah, contoh gerak lokomotor apa saja yang perlu kita latih kepada anak, kita berikan kepada anak. Contoh gerak lokomotor itu ya sehari-hari itu adalah gerak lokomotor adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, contohnya adalah berjalan di sini ketika anak berjalan kita latih ya. Kemudian gerak lokomotor selanjutnya berlari, melompat ya atau berpindah tempat, bergeser kiri dan ke kanan itu juga merupakan suatu gerak lokomotor. Nah, di sini gerakan ini nantinya akan kita kombinasikan dengan iringan musik biasa berupa musik instrumental ataupun lagu. Ya. Kemudian pada gerak dasar berikutnya ada gerak non lokomotor. Nah, contohnya gerak lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan tanpa tubuh ini tidak berpindah tempat ya, kita lakukan tetap di tempat. Nah, contohnya merenggangkan tangan ke atas, menekuk tubuh, melipat tubuh ya, merenggangkan, mendorong, gerakan menarik, gerakan mengangkat. Ya, itu contoh-contoh dari gerakan non lokomotor. Ya, gerakan non lokomotor ini juga penting ya, khususnya untuk anak kita anak tunadaksa, kebutuhan khusus tunadaksa. Kita lanjutkan. Kemudian gerak selanjutnya adalah gerak dasar manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini gerakan yang melibatkan objek atau benda. Jadi kita memanfaatkan lengan atas ya, memanfaatkan lengan, memanfaatkan kaki menggunakan benda. Jadi bendanya tidak harus berupa bola ya Bapak Ibu, sahabat luar biasa. Kita bisa menggunakan berbagai macam. Jadi manipulatif ini akan hubungannya dengan objek atau benda. Contoh dari gerakan manipulatif adalah menendang. Ya, anak kita berikan bola, kemudian menendang itu termasuk dalam gerak manipulatif. Selain menendang ada gerakan melempar. Ya, melambungkan, memantulkan, gerakan memukul, ya, atau mengelindingkan itu adalah contoh dari gerak dasar manipulatif. Nah, kebebasan anak ketika melakukan gerak ini harusnya kita sebagai seorang guru ataupun orang tua tidak membatasi anak ya, karena gerak dan musik itu ada hubungannya dengan kreativitas anak. Dan untuk selanjutnya coba sih kita bahas apa sih manfaat atau tujuan dari gerak dan musik bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau ini contoh-contoh penggunaan gerak manipulatif pada anak berkebutuhan khusus, kita bisa menggunakan bola gym ya, gym ball yang besar atau disebut dengan overball juga. Ini contoh-contohnya yang pernah saya dapatkan ketika mengikuti short course di Simiosen Malaka. Jadi ada contoh anak bisa menggunakan untuk dipakai sit up, duduk di atas bola kalau memungkinkan, atau bisa juga melakukan gerakan push up. Sedangkan untuk anak yang tunadaksa bisa menggunakan bola itu dipegang ya, kemudian dilakukan gerakan ke kiri dan ke kanan. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga bisa selanjutnya ya, selanjutnya bisa juga menggunakan bola yang ringan itu ya, bola foam ball ini istilahnya. Nah, digunakan untuk melakukan kegiatan gerak manipulatif ini. Jadi anak bisa menendang, melempar, memantulkan,
atau menggelindingkan. Ya, itu contohnya. Dan selanjutnya, nah, tujuan dan manfaat dari musik ya. Kita yang pertama musik dan gerak ini kalau kita bahas sehari-hari itu tentunya uh, sudah seperti menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mendengarkan musik, pasti badan ini juga tidaknya ingin bergerak ya. Kalau kita sudah merasakan, wah ini musiknya enak nih, kita mau bergerak. Dan menurut American Music Therapy Association, ya musik itu bisa menjadi terapi efektif bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome, autisme, cerebral palsy, dan anak yang mengalami cedera otak. Jadi itu tujuan manfaatnya utamanya. Ya, dia sepakat. Musik ini bisa kita gunakan untuk terapi. Ya. Kemudian selaras dengan apa yang disampaikan oleh American Music Therapy Association, selanjutnya disampaikan oleh selanjutnya Ibu. Ya, menurut Uttara Sarma, ini seorang psikolog anak di Bangalore, India ya, dia menyatakan bahwa musik itu juga bisa membantu untuk perilaku anak berkebutuhan khusus. Jadi musik dapat menurunkan perilaku sulit konsentrasi dan mendorong anak untuk bekerja sama, hidup mandiri, hingga memiliki keterampilan motorik halus dan motorik kasar. Nah, itu ya manfaatnya. Selanjutnya, jadi kalau kegiatan bermusik untuk anak berkebutuhan khusus, sahabat, kita itu bisa melakukan berupa 3 kegiatan. Yang pertama, anak kita berikan mendengar, hanya mendengar dada atau instrumental. Yang kedua, anak kita ajak untuk ikut menyanyikan. Dan yang ketiga, anak ikut terlibat langsung memainkan alat musik. Dan jenis kegiatan bermusik ini itu tentunya memiliki manfaat yang berbeda ya kalau kita lakukan. Ketika kita hanya mengajak anak ini mendengarkan, itu akan merangsang syaraf-syaraf yang ada di otak mereka. Tetapi ketika kita mengajak anak berkebutuhan khusus ikut menyanyikan, terlibat langsung dalam musik, kita menyanyikan lagunya, bagaimana sih nyanyinya, itu kita dapat manfaatnya adalah berupa melatih artikulasi suara, artikulasi pengucapan dari anak berkebutuhan khusus. Kemudian ketika kita mengajak anak terlibat langsung memainkan alat musik, ini akan merangsang saraf-saraf motorik mereka. Selanjutnya, selanjutnya ini saya rangkum manfaat dari kegiatan seni, musik, dan gerak dari buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud ya dengan judulnya Bermain Musik dan Bergerak yang terbitan tahun 2020. Jadi ini sudah saya rangkum manfaat dari kegiatan seni dan musik, seni musik dan gerak bagi anak berkebutuhan khusus ataupun anak usia dini. Ya, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan anak berinteraksi dalam kelompok. Nah, kita tahu ketika kegiatan bermusik atau bergerak ini kita ajak anak-anak kita di dalam kelas itu tentunya akan meningkatkan kemampuan mereka bersosialisasi. Di dalam anak-anak melakukan permainan gerak dan musik ya tentunya akan terjadi kesepakatan ya antar temannya. Musik mana sih yang mau kita pakai? Oh, saya senangnya musik yang ini lebih enak. Bagaimana? Kemudian anak akan sepakati juga gerakannya seperti apa. Kita mau bergoyang seperti apa? Yang mana kita pakai? Itu akan terjadi interaksi sosial anak. Jadi dia juga belajar membuat keputusan atau menyepakati keputusan bersama. Yang kedua juga mengembangkan keterampilan sosial ya, itu interaksi antar teman. Kemudian menjadi sarana positif untuk mengekspresikan perasaan anak. Ya, ketika kita memberikan musik dan gerak, anak kalau dia suasana hatinya sedang senang, tentunya dia akan berjoget dengan gembira ya. Ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membangun konsep diri dengan menampilkan musik dan gerakan sesuai dengan keinginan budayanya. Bisa juga melatih kemampuan anak menyimak, misalnya menyimak perubahan tempo, nada, dan melodi. Nah, ini tentunya juga akan melatih konsentrasi anak. Kita lanjutkan manfaat selanjutnya. Di sini dalam buku ini sudah saya rangkum ada 15 manfaat ya, sahabat luar biasa. Kemudian membangun kesadaran anak akan gerak, posisi, dan sadar ruang. Ya, dia jadi tahu bagaimana kalau dia mau melakukan gerak itu
terbatas oleh ruang. Jadi tentunya harus lebih hati-hati. Ya, dapat membangun kreativitas dan imajinasi. Nah, ini pentingnya kita memberikan musik dan gerak bagi anak itu tidak harus kita ajarin, kamu harus narinya begini, kalau musiknya begini, itu tidak perlu. Nantinya jadinya membatasi kreativitas anak. Biarkan anak bergerak sebebasnya. Kita cukup setelkan musik, kemudian anak-anak bergerak. Ya, kita biar bebaskan anak bergerak. Kemudian mengenal kosakata baru melalui lagu yang dinyanyikan. Nah, ini tentunya kalau kita memainkan musik yang ada lagunya, ya pastinya sudah sering kita lakukan. Ketika kita mengajak anak juga ikut bernyanyi dalam lagu yang kita mainkan. Nanti materi ini sudah akan saya bagikan pada peserta ya. Kita lanjutkan pada manfaat berikutnya. Ya. Kegiatan seni musik dan gerak juga akan mengembangkan motorik halus dengan bermain musik dan gerakan jemari. Ya. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, kesigapan, kelenturan otot, dan gerakan tubuh. Kemudian akan mendorong gerak pikir dan rasa. Membangkitkan semangat dalam jiwa anak, memberikan kepuasan rohania dan jasmania pada anak, dan rasa kagum atau gembira. Itu contohnya. Itu manfaatnya banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa kita dapat dari kegiatan bermusik. Nah, coba sekarang kira-kira aspek apa sajakah yang ada di dalam gerak dan musik? Coba Bapak Ibu tuliskan di komentar ya, saya ingin melihat respon partisipasi Bapak Ibu, sahabat luar biasa terhadap tayangan kita pada siang hari ini. Menurut Bapak Ibu, apa saja sih aspek yang perlu kita kenalkan kepada anak didik berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus? Apa saja yang perlu kita kenalkan pada mereka? Mungkin sudah ada yang berkomentar? Coba kita lihat. Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa? Komunikasi melalui musik dan gerak. Ya. Ya, aspek apa saja ya? Nada, ya, nada. Kemudian dari Ibu Dian Novita ya menuliskan ada nada. Ya. Yang lain bagaimana? Fisik, motorik, kasar dan halus. Ibu Dewi. Seni, nada, aspek bahasa, kognitif. Ya. Seni irama. Ya, baik, kita tampilkan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya, sahabat luar biasa. Ya, ada lagi masuk dari syair lagu. Oke, kita tampilkan. Ibu Jumi tolong dibantu. Ya. Jadi saya merujuk juga dari buku Bermain Musik dan Gerak yang diterbitkan dari Kemendikbud. Itu ada lima aspek yang perlu kita berikan pada anak berkebutuhan khusus atau anak usia dini untuk mengenalkan aspek apa saja sih yang dalam musik dan gerak yang perlu mereka ketahui. Yang pertama itu adalah dinamika. Dinamika itu adalah tinggi rendahnya keras dan pelannya suatu suara. Jadi volume ya. Dinamika itu terkait dengan volumenya. Contohnya kita mengenalkan anak untuk dinamika ini adalah bisa menggunakan alat musik pukul ya. Kalau di sekolah mungkin bisa pakai rebana, tapi kalau tidak ada di rumah, Bapak Ibu orang tua, sahabat luar biasa bisa menggunakan peralatan dapur ataupun kaleng biskuit bekas ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah memukul pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi suara yang dihasilkan adalah suara yang lembut. Kita pukul dengan pelan-pelan. Kemudian anak kita minta untuk melakukan gerakan bisa seperti gerakan melangkah kecil-kecil pelan-pelan seperti mungkin kita meniru gerakan kucing. Kucing melangkah itu kan seperti itu. Kita sambil memukul
alat musik ini dengan irama yang suara yang lembut. Kemudian kita mengenalkan suara yang keras. Bagaimana kita pukul dengan tekanan yang lebih besar sehingga menghasilkan suara yang nyaring. Nah, kemudian contoh gerakannya apa? Agar anak bisa memahami. Kita ajak anak untuk berperan seperti seekor gajah atau bermain sebagai raksasa yang melangkahkan kaki. Ketika kita memukulkan suaranya yang keras, ya suaranya yang keras untuk alat musik itu, anak kita minta tirukan suaranya harus seperti raksasa berjalan. Kemudian kalau suaranya pelan nanti anak harus menirukan berjalan seperti seekor kucing. Nah itu ketika anak sudah bisa membedakan, oh ini pelan, ini keras. Nah, itu berarti sudah tercapai kita mengenalkan aspek dinamika pada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah tempo. Tempo di sini adalah cepat lambatnya sebuah lagu ya ataupun musik. Secara dasar atau secara umum kecepatan dalam musik itu kita bagi menjadi tiga. Ada yang musiknya temponya cepat, sedang, dan lambat. Nah, cara mengenalkan tempo pada anak berkebutuhan khusus ini yang pertama kita bisa memakai suara jam dinding. Jam dinding kan ada detiknya ya, tiap tek 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 tiap 1 detik kita mengajarkan anak memukul alat musik ini sesuai dengan ketukan ya. Kemudian anak menghentakkan kakinya. Nah, itu contohnya. Menghentakkan kaki kiri, kanan, kiri, kanan. Itu contoh kita mengajarkan anak tempo ya, untuk mengenalkan tempo pada anak berkebutuhan khusus. Ya. Setelah anak bisa mengikuti tempo dengan tiap detik kita percepat temponya. Ayo lebih cepat anak-anak. Bagaimana kalau lebih cepat? Itu bagaimana kalau lebih cepat? Ya, tentunya seperti kalau kita bernyanyi, kalau anak pernah pramuka itu kepala, pundak, lutut kaki kan akan lebih seru ya kalau ketika dari pelan kemudian semakin cepat dan semakin cepat itu anak-anak akan gerakannya yang semakin cepat itu akan semakin seru apalagi dibandingkan bersama-sama dengan temannya. Kemudian aspek selanjutnya yang ketiga adalah nada. Nada di sini adalah tangga nada. Kita perlu mengenalkan nada ini pada anak berkebutuhan khusus atau anak usia dini. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa ajak bermain. Nah, tangga nada itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita ajak anak untuk melakukan dengan gerakan. Jadi gerakan do itu kan nada rendah ya. Dan do nada rendah, kita ajak anak duduk misalnya. Duduk. Do. Kemudian begitu re, anak mulai jongkok. Mi, kemudian gerakannya semakin naik, membungkuk, semakin berdiri. Kemudian sampai nanti pada nada tinggi anak-anak melompat. Itu cara contohnya ya kita mengenalkan anak. Jadi ketika do, anak sudah duduk, re, mi, fa, sol, la, si, do, anak melompat. Tuh. Kalau anak-anak sudah bisa, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya adalah aspek yang perlu dikenal adalah timbre. Timbre adalah warna suara. Jadi alat musik yang ada itu berbeda-beda suara yang dihasilkannya. Contohnya kita mengenalkan timbre pada anak berkebutuhan khusus itu kalau di rumah bisa pakai botol kosong, ya botol kosong. Kita minta anak untuk membunyikan menggunakan sendok. Ya. Ting 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 ting. Nah, itu sendok warna suaranya coba kamu dengar. Nah, bagaimana hasilnya? Oh, seperti ini. Sekarang kita ganti alat pemukulnya. Alat pemukulnya kita ganti menggunakan misalnya kertas koran yang dibentangkan kita pukulkan ke botol. Pastinya ini akan menghasilkan suara yang berbeda. Nah, itulah caranya kita mengenalkan timbre warna suara pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya yang kelima itu adalah harmoni. Harmoni ini adalah memainkan beberapa alat musik itu secara bersamaan hingga menghasilkan suara yang selaras, yang enak untuk didengar. Itu bisa memainkan nanti anak ini kita ajak bermain bersama-sama temannya atau bersama orang tua. Alat-alat musik itu kita mainkan secara bersamaan. Contohnya juga bisa kalau di rumah ada botol kosong, ya ketika botol kosong ini diisi air dengan
tinggi yang berbeda, itu akan menghasilkan nada yang berbeda. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya, nah, ya, setelah kita tadi mengenalkan aspek apa saja yang dalam musik atau gerak yang perlu kita berikan pada anak berkebutuhan khusus, anak-anak sudah tahu. Sekarang apa saja yang harus kita sediakan sebagai orang tua untuk mendukung bermain musik dan gerak. Yang pertama kita harus menyediakan ruang, area atau ruang, tempat. Sediakanlah ruangan atau tempat yang memungkinkan anak untuk bergerak secara leluasa, ya. Ya, kalau memungkinkan di rumah ya silakan di ruangan, di rumah di ruangan. Kalau tidak mungkin silakan bisa berupa di halaman, ya. Kita bisa bermain di halaman. Pastikan untuk pemilihan area atau ruangan adalah perlu diperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Yang kedua adalah alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Nah, alat ini juga tergantung dengan kesediaan sahabat luar biasa, ya, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau kita bisa menggunakan tape atau alat musik yang lebih keras suaranya, silakan. Atau kalau bisa juga pakai HP juga cukup, ya. Ataupun alat musik yang sudah tersedia di rumah, bisa juga berupa alat dapur, ya, benda-benda alam atau sebagainya yang mengeluarkan suara. Itu kita jadikan sebagai media untuk bermain musik dan gerak bersama anak. Yang ketiga adalah kita harus memberikan kebebasan. Kebebasan bagi anak untuk mengekspresikan dia mau menari seperti apa, tidak perlu kita atur. Bergeraknya ini kita berikan dia kebebasan. Kemudian pastikan untuk yang keempat adalah suasana. Suasananya ini pastikan nyaman, ya. Pastikan anak-anak enjoy dengan kegiatan bermain musik dan bergerak ini. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini contoh-contoh aplikasi yang bisa kita berikan untuk kegiatan bermain musik dan gerak bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, ini di sini saya memilihkan, ya, kegiatan ini bisa kita lakukan di rumah ataupun di sekolah. Khususnya untuk saat ini kan sebagian besar murid-murid kita, anak didik kita kan sedang melakukan pembelajaran online di rumah, ya. Ini bisa diterapkan. Ya, pertama adalah bermain seperti grup band. Nah, pada gambar bisa dilihat itu anak-anak memainkan alat musik dari alat-alat dapur, ya, alat-alat rumah tangga yang ada di rumah mereka. Nah, perannya di sini yang perlu diperhatikan adalah dukungan atau pendampingan dari orang tua, ya. Ya, dari bermain yang di sini pertama contohnya anak mula-mula orang tua yang mencontohkan bagaimana cara memukulnya anak-anak. Anak-anak memperhatikan. Kedua, setelah itu anak-anak yang kita berikan kesempatan untuk memainkan alat musik ini. Kemudian kita yang bernyanyi gitu. Ya. Jadi seperti grup band, ini adalah alat musiknya, anak-anak memainkan musik, kemudian kita yang bernyanyi. Setelah itu bisa bergantian, anak-anak kita minta untuk bernyanyi, kemudian kita yang memainkan alat musik. Ya, itu contoh kegiatan pertama. Selain itu juga kita bisa bermain kursi dan musik. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu semua, sahabat luar biasa, sudah pernah memainkannya. Jadi caranya juga cukup sederhana, ya. Yaitu kita tinggal memutarkan musik, nah, anak-anak kita ajak bergerak, menari, mengelilingi kursi. Ketika nanti musiknya sudah berhenti, anak-anak harus duduk di kursi. Itu contohnya. Ini bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya, ya, kegiatan selanjutnya itu adalah bermain mengikuti saya. Kalau untuk bermain mengikuti saya ini adalah kita bilang follow me, ikuti saya ya. Anak-anak, ikuti ya gerakannya. Bagaimana caranya? Kita mainkan musik, kemudian kita tampil ke depan. Ikuti saya, kita bisa membuat gerakan, misalnya gerakan non lokomotor, yaitu merenggangkan. Misalnya kepala kita miringkan, kemudian melipat tangan, anak-anak kita ikuti. Nah, ini bisa dilakukan bergantian. Kalau kondisinya di kelas, mungkin ada muridnya ada 5 orang, nanti ini bisa bergantian. Anak si A dulu maju, ikuti saya. Mau gerakannya apa? Silakan bebas. Nanti teman-temannya harus mengikuti.
Kemudian si B itu kita lakukan bergantian untuk kegiatan mengikuti saya. Kemudian untuk kegiatan bermain kata Simon, ini contohnya adalah kita harus menyiapkan kartu-kartu gambar ya, seperti yang ada di tampilan slide-nya, Bapak Ibu, sahabat luar biasa. Ini tampilan pertama adalah anak melakukan imbangan dengan memegang satu kaki. Nah, kita harus menyediakan dulu berbagai macam gerakan gambar. Ketika kita putarkan musik, ya, anak-anak berjoget, kemudian kata Simon, kita tunjukkan kartunya. Kata Simon, ketika gambar seperti yang pertama ini, gambar anak-anak melakukan imbangan dengan memegang satu kaki, berarti anak-anak harus mengikuti. Nah, setelah selesai kita turunkan, anak-anak boleh kembali dengan posisi semula atau kemudian menari. Dan untuk gerakan keduanya kita lakukan lagi. Kata Simon, jadi ini dilakukan dengan sesekali ya, berdasarkan dengan kartu yang kita sediakan. Bisa juga menggunakan gambar-gambar bentuk hewan. Jadi anak-anak menirukan dari posisi hewan ya. Hewan juga bisa, gerakan tubuh juga bisa ya. Selanjutnya Ibu Jumi tolong dibantu. Ya, selanjutnya contoh permainan musik dan gerak adalah yuk menari. Kalau yuk menari juga mungkin sudah biasa ya kita lakukan. Jadi caranya juga sangat simpel, sangat sederhana. Anak-anak kita putarkan musik, kemudian ayo menari. Silakan menari dengan gayanya apa seperti apa itu kita berikan saja kebebasan anak-anak. Yang penting anak-anak menikmati kegiatan bermusik dan bergerak. Kemudian untuk yang keenam adalah ayo berputar dan berdiri dengan satu kaki. Ini caranya anak-anak kita ajak dalam lingkaran, kita berpegangan tangan ya. Ketika musik dimainkan, kita berputar ya, bergerak. Ketika musiknya sudah berhenti, kita harus berdiri dengan posisi satu kaki gitu. Ya, yang ketujuh adalah ini yang pernah saya pelajari di pengalaman di Semiosen. Ini adalah kegiatan yang sangat menarik ya menurut saya. Kita bisa menelusuri peta gerakan. Jadi mula-mula sahabat luar biasa bisa menyediakan ini sesuai dengan kondisi ruangan. Kalau kondisi ruangannya sempit, bisa merupakan melakukan gerakan ini dari titik A ke titik B. Contohnya adalah di sini peta gerakan kita sudah menyiapkan pola. Upayakan anak untuk melakukan gerak-gerak dasar ini, yaitu gerak non-lokomotor, gerak lokomotor, dan gerak manipulatif. Contohnya pada gambar ya, pada titik A, anak kita minta untuk merenggangkan tubuh. Merenggangkan tubuh itu adalah gerakan dari non-lokomotor. Kemudian dari gerak non-lokomotor, anak akan berpindah tempat. Ya, bisa jaraknya 2 meter, 3 meter sesuai dengan tempat. Perpindahan tempat ini, anak tentunya akan melakukan gerak lokomotor dari titik A ke titik B. Nah, gerak lokomotor seperti apa yang ingin kita latih pada anak? Bisa berjalan, berlari, melompat, ya. Itu kita yang tentukan. Jadi misalnya anak-anak dari titik A ke titik B, kamu ke sini harus jalannya harus lari ya anak-anak pelan-pelan itu seperti itu. Begitu sampai di titik B, nanti anak-anak harus melakukan gerak non lokomotor lagi, ya, misalnya merenggangkan pinggang, meregangkan kaki atau melipat tangan. Kemudian anak-anak sebelum berpindah ke tempat titik selanjutnya, anak-anak juga sudah kita sediakan bola. Bola ini harus kita apakan? Ini adalah gerak manipulatif. Bisa kita minta anak-anak untuk gelindingkan bolanya, atau lambungkan bolanya, atau lempar bolanya. Itu sesuai dengan kegiatan yang mau kita pilih. Jadi itu adalah permainan ketujuh untuk bergerak mengikuti peta gerakan. Tentunya diiringi musik ya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus guru lakukan ketika anak sedang bermain musik dan gerak? Yang pertama adalah tentunya dampingi anak. Dampingi tidak cukup Bapak Ibu putarkan musik, kemudian silakan nak nari. Tidak, kita harus ikut bergerak. Kita harus menari dan bernyanyi bersama anak-anak agar anak-anak juga enjoy, tidak cuma disuruh-suruh. Ini cuma dikasih males nanti anaknya ya. Kemudian
sepakati aturan sebelum bermain. Nah, kalau permainannya ini bersama teman-temannya, tentu kita perlu membuat aturan-aturan bersama anak, misalnya apa hal-hal yang tidak boleh dan apa hal-hal yang harus dilakukan bersama teman. Tuh. Kemudian tetaplah berkomunikasi secara efektif dan positif ketika bermain bersama anak-anak. Dan berikan pujian sesuai dengan kemampuan anak yang telah dilakukan. Jangan memberikan pujian yang berlebihan. Jadi kalau anak belum mampu, katakan, nanti coba lagi anak, tidak apa-apa. Tapi kalau anak sudah bisa melakukan, wah bagus sekali, kamu hebat, gitu contohnya. Kemudian jangan mencela tarian yang atau gerakan atau nyanyian yang anak lakukan. Tentunya itu akan membuat mereka down ya, tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita juga harus membunyikan alat musik atau alat rumah tangga dengan tempo, nada, timbre, harmoni, dan dinamik secara bergantian. Jadi kalau tadi sudah kita bahas bersama-sama aspek apa yang perlu kita berikan pada anak berkebutuhan khusus, itu kita gantian. Jadi alat musik ini kita bisa bermainkan dengan macam-macam. Dari yang temponya pelan, kemudian semakin sedang, cepat, atau kita ganti warna suaranya. Tadi kita pukul menggunakan sendok, sekarang kita pukul menggunakan kertas koran. Nah, itu contohnya. Ya, kita bisa dinamik ya, dinamik. Tadinya pelan, sekarang menjadi keras. Ya. Kemudian kita harus mengajak anak untuk mengapresiasi gerakan yang mereka ciptakan. Mereka sudah bisa memainkan, kita harus apresiasi. Atau temannya atau saudaranya sudah menciptakan gerakan, kita ajak anak juga untuk mengapresiasi. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus mengenalkan anak berbagai macam lagu, termasuk lagu daerah atau lagu tradisional. Ya, quote dari saya sebelum mengakhiri materi yang akan saya paparkan itu adalah music can cure things that medication never will. Ya, ini disampaikan oleh Arkaja Choudhury, dia seorang seniman dari India. Kiranya begitu Bu Sri, materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin agak cepat ya saya menyampaikan. Nanti kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ten, luar biasa sekali materinya ya. Jadi musik and movement berarti kita ngomongin dua hal, berarti tentang musiknya ya. Ternyata kalau musik itu buat anak-anak berkebutuhan khusus bisa menjadi terapi ya, bisa jadi alat terapi untuk mereka ya Pak Ten ya. Iya Bu, Gitu. benar sekali. Jadi Jadi musik ini sebenarnya tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus Bu, kita yang orang dewasa juga kadang perlu dalam kondisi-kondisi tertentu perlu mendapatkan terapi musik ini. Jadi iya, ketika iya, iya. contohnya moodnya lagi nggak mau beraktivitas kurang enak nih moodnya, ketika kita mendengarkan lagu kesukaan kita pastinya jadi bersemangat Bu ya. Nah itu Iya, contohnya, itu betul, juga betul. merupakan Wah, musik oke. terapi bagi kita. Jadi ada Ya, jadi manfaatnya untuk kita. jadi luar biasa sekali ya. Ternyata tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, buat kita juga ini musik adalah salah satu cara untuk terapi untuk diri kita ya, biar moodnya Iya, jalan lagi. iya Dan itu. untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga untuk mereka harus kita kenalkan tadi aspek tadi ya, ada dinamika, ya ada nada, ada tempo, ada timbre, ada harmoni gitu ya. Setelah itu Iya, kita ajarin gerakannya gitu ya. Tadi iya ada itu. gerak lokomotor, ada non lokomotor, ada manipulatif dan itu apa namanya? Bisa kita gunakan jadi seperti permainan ya, Pak Ten ya. Iya. Tadi ada Jadi buat kalau saya lebih senangnya kita menyebut ini istilahnya adalah bermain musik dan gerak. Jadi iya, kalau iya, kita iya. ajak anak-anak bermain, siapa sih yang tidak senang bermain? Kita yang sudah dewasa juga senang Bu ya. Nah, Ayo main yuk gitu kan. Nah, jadi heeh. konsepnya bermain tapi sambil belajar. Iya, Jadi oke, sip. kalau kegiatan ini kita lakukan dalam konteks pembelajaran ya, tidak hanya akan merangsang motorik anak ya, tidak Mhm, hanya akan bermanfaat bagi perkembangan fisik anak, tetapi ini juga akan memasukkan unsur kognitif. Dari mhm. lirik-lirik lagu itu kita Iya, belajar tentang apa. Kemudian kita juga akan belajar bersosialisasi ketika anak-anak bermain musik atau melakukan gerakan bersama dengan teman. Kemudian juga ini akan
berhubungan dengan emosi dari anak yang kita ajak. Tentunya dia akan merasakan gembira, ya, ketika diajak bermain. Ini semuanya akan terstimulus secara bersama-sama. Jadi tidak hanya fisik. Kalau saya bilang musik and movement, tentunya akan banyak lagi yang bisa kita kembangkan, Iya, kognitif, sip. sosial, dan emosional. Iya, jadi lengkap ya dengan Lengkap. musik and movement ini ya. Jadi bisa sebagai terapi, anak-anak keterampilan sosialnya meningkat ya. Kemudian kalau ada masalah dengan apa namanya konsentrasi juga ya bisa kita atasi. Oke, terima kasih Pak Ten. Nah, ini kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan ya Bu Nunu ya. Ya, baik. Ya Pak Ten. Ya ini. Halo Pak Oke. Halo Ibu Nunu. Alhamdulillah ini, lancar Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita ada pertanyaan dari Ibu Istiqomah ya. Nggak apa-apa nih Bu Istiqomah ya. Lagi, Bu Istiqomah lagi. Ya. Ini izin bertanya Pak, bagaimana cara kita membangkitkan untuk kemauan anak bila ada anak tidak suka dengan musik dan malu untuk bernyanyi, bermusik dan bergerak. Nih gimana Pak Ten? Ya Ibu. Iya, soalnya ditulis ini di sininya Pak ya, jadi saya ke Pak Ten nih. Baik, terima kasih Bu Sri. Terima kasih juga pada ini Bu Istiqomah ya, 123 yang bertanya. Ya. Jadi cara kita untuk mengajarkan, membangkitkan kemauan anak-anak. Jadi tentunya kita harus bertahap ya, Bu Istiqomah. Jadi dalam bermain musik ataupun bergerak itu tentunya ada tahapan-tahapan. Sebelum anak mau mengikuti permainan, tentunya pertama adalah harus suka. Mau dulu dia, mau. Dan pada tahapan ini, kita kalau dalam inventory tingkat perkembangan bermain anak berkebutuhan khusus, itu saya punya table inventory-nya, tapi bisa ditampilkan nggak Bu? Oh iya, ya nanti bisa di-share ke peserta ya Bu. Oh iya, iya. Ya, jadi pada tahap pertama itu adalah tahap solitude. Anak itu pasif, total pasif, yaitu dia menghindari, tidak mau, ya perilaku yang ditunjukkan itu acuh tidak acuh. Itu adalah tahap yang sangat umum kalau kita bicara tentang konsepnya dengan anak ABK. Jadi memang tidak bisa langsung, ayo anak-anak, ini Bapak punya lagu, ayo kita mainkan bersama. Tidak semudah itu ya. Kalau kita bicara dengan anak berkebutuhan khusus. Artinya bagaimana caranya itu harus bertahap pelan-pelan. Dengarkan saja, kalau kita bicara tentang musik, kita putarkan musiknya. Kalau anaknya tidak mau, mungkin kita ajak bernyanyi, belum mau bernyanyi. Tidak apa-apa, biarkan dulu. Karena dengan kita memutarkan musik, anak itu pasti dia mendengar. Nanti pelan-pelan dia mulai suka. Oh, musiknya enak juga nih. Nanti tahap perkembangannya kita amati perilakunya. Dari yang total pasif, dia akan mulai mau bersosial itu bagaimana dia mau mulai bernyanyi, mulai tertarik pada alat musik itu ataupun pada lagu itu. Jadi memang harus kita kenali saja. Kalau kita punya aktivitas anak dari 10 anak mungkin yang bernyanyi mungkin 2, 3 atau 5 sebagian, yang lainnya pasti tidak apa-apa. Jadi memang tidak perlu dipaksakan. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, apa namanya itu, mungkin sama juga ya Bu Nunu ya dengan anak-anak yang usia dini gitu ya, itu tidak bisa memaksakan anak untuk hayo ikut ibu gitu ya, ya apa namanya itu untuk melakukan gerak dan lagu ini gitu ya. Oke. Harus dengan sukarela ya. Iya, harus dengan sukarela gitu ya. Oke, ini Pak Ten ada pertanyaan lagi dari Ibu Ai Nurhayati. Bagaimana menstimulasi keterampilan sosial bagi anak dengan autis ya? Kan tadi kita berbicara bahwa dengan musik and movement ini kita bisa menstimulasi keterampilan sosial anak. Nah, gimana nih cara menstimulasi keterampilan sosial anaknya pada anak-anak autis dengan musik and movement ini? Iya, Bu. Jadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi, Bu ya. Yang pertama itu kan tentunya kita kenali dulu, kita ajak anak. Ya,
Kalau anak sudah menyaksikan ini musiknya seperti ini, bermain bersama tentunya harus bersama teman-temannya kalau kita bicara dengan sosial ya. Nah, anak itu pada tahapnya awalnya mungkin autis ini kan karena secara karakteristiknya dia asik dengan dunianya sendiri Bu ya. Ya, gitu ya. Kalau kita lihat perilaku ABK untuk autis itu dia asik dengan dunia sendiri. Kemudian sering menyendiri. Nah, untuk sosialisasi sosialnya itu tentunya bertahap. Saya sampaikan di sini bertahap. Kita kenalkan saja dan tidak perlu dipaksa seperti itu. Oke, iya. Jadi apa namanya itu keterampilan sosial itu kan berarti anak-anak karena autis kan sendiri nih seringnya menyendiri ya Pak Ten ya. Nah, dengan musik ini justru akan meningkatkan keterampilan sosialnya ya, Pak Ten ya. Iya, Karena anak tertarik untuk sosial. Ya, dia ketika dia mendengarkan lagu, dia tertarik. Mungkin kalau dia bisa mampu menyanyikannya, dia akan menyanyikannya, walaupun artikulasinya masih belum jelas. Dan kalau ada temannya menari, dia juga mungkin nantinya dari yang tidak mau menjadi mau ikut melakukan gerakan bersama temannya. Jadi memang harus kita satukan nanti dalam satu kelompok, mungkin anak autis ini bisa 2 atau 3, tidak semuanya akan sama gerakannya. Ya, tidak semuanya akan mau mengikuti kegiatan yang kita lakukan, tetapi tidak apa-apa. Dalam stimulus ini, stimulus ini kan rasanya ini pertama adalah ke otak Bu ya. Ketika kita mendengarkan, mata melihat gerakan itu sudah otomatis ada stimulus yang masuk. Kita berikan saja terhadap respon yang akan diberikan anak autis ini itu merupakan bertahap. Dia sendiri yang akan menentukan respon apa yang akan dia berikan, apakah dia suka atau tidak, mau melakukan atau tidak. Yang penting kita sudah memberikan stimulus itu dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ten. Oke, kita lanjut ya Bu Nunui. Dari Umarto Hanura, ya ini saya nggak tahu Bapak atau Ibu ya. Ini ada izin bertanya, adalah pedoman yang digunakan, mungkin adakah ini ya, adakah pedoman yang digunakan untuk memilih alat musik dan gerakan yang diharapkan muncul dalam proses pembelajaran? Nah, mungkin bisa dijawab ya sama Pak Ten dulu ya. Itu harus ada pedoman nggak untuk memilih alat musik dan gerakan dalam proses pembelajaran, Pak Ten? Kalau untuk alat musik itu tidak ada pedoman khusus Bu ya. Yang penting kita sediakan pertama adalah sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Kalau kita bicara di sini adalah anak berkebutuhan khusus, sesuaikan dengan karakteristiknya. Misalnya anak pada tunadaksa itu kan kita ketahui karakteristiknya memiliki gerak jari yang kaku atau sulit menginjak. Nah, kita bisa memilih untuk kita tujuannya apa? Bermain musik ini untuk melatih motorik halusnya atau tangannya ini agar bisa mainkan piano. Dengan memainkan piano, jarinya ini kan akan bergerak menekan tuts-tuts nada itu Bu ya. Nah, dengan awalnya mungkin akan sulit dan nadanya juga mungkin berantakan. Tidak apa-apa. Itulah salah satu terapi atau cara kita mengajak anak ini untuk melatih motoriknya, menekan. Jadi untuk saya pikir tidak ada pedoman khusus, yang penting kita sesuaikan dengan alat yang ada, kemudian tujuannya kita apa, untuk melatih apa. Kalau gerakan ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita ada gerak dasar itu ada 3. Sekarang yang mau kita kembangkan apa? Apakah gerak anak lokomotor berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berjalan? Kita ingin mengajak anak-anak contohnya untuk tunadaksa ya, karena memiliki hambatan dalam gerak atau mungkin postur tubuhnya berjalan juga kurang baik. Nah, itu kita bisa dengan memutarkan lagu, kita ajak anak berjalan. Nanti kita sediakan juga di lantai itu bisa media kertas berupa telapak kaki ya. Nah, kita tempelkan di lantai sambil anak ini menikmati musik. Kita ajak bernyanyi, anak berjalan menginjak telapak kaki yang kita sediakan. Pada mulanya pasti anak akan kesulitan untuk menapak itu persis di telapak kakinya, ya. Nah, itulah kita perlu dilatih berulang-ulang. Kita ajak anak dari yang dia tidak pas nanti sampai akhirnya
pada capaian tujuannya itu bisa menapakkan kaki persis pada telapak kaki yang kita sediakan. Iya. Itu capaian edukasi contohnya, Bu, ya. Berarti tergantung dari tujuan pembelajaran apa yang telah kita tetapkan untuk anak tersebut, ya Pak. Iya. Kemudian kita buatkanlah, oh ya, kita buatkan ini, misalnya tadi harus menelusuri tapak kaki tadi ya anaknya. Jadi pedomannya tentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian gerak apa yang sesuai untuk anak tersebut. Oke, kalau Bu Nunui bagaimana Bu? Apakah adakah pedoman yang digunakan untuk memilih alat musik dan gerakan yang diharapkan muncul dalam proses pembelajaran? Gimana Bu Nunui? Iya, jadi kurang lebih sama dengan Pak Ten tadi. Utamakan tentukan tujuan, ya. Utamakan tujuan pembelajarannya, tentukan temanya, lalu direncanakan ini harus pakai alat dan bahannya apa, terus lagunya lagu apa, kegiatannya juga kan disesuaikan juga ya, kegiatan apa. Seperti itu, perencanaan itu langsung dengan pelaksanaan. Dan yang paling penting untuk saya itu harus ada evaluasi. Karena evaluasi ini nantinya akan menuju satu perbaikan gitu ya. Siapapun orangnya, dimanapun pasti kita mengharapkan sesuatu yang sangat baik, yang terbaik seperti itu. Jadi evaluasi itu sangat penting di akhir kegiatan. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Berarti tadi benar ya, tujuan terus tertambah lagi adalah evaluasi ya. Berarti kita apakah anak sudah bisa mencapai apa yang kita targetkan dalam proses pembelajarannya ya. Oke. Yang mana Bu ya? Motorik. Yang Badriah Ayu, gerakan yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan untuk melatih motorik anak supaya kecerdasan anak bisa berkembang. Ya. Baik Bu. Seperti yang saya sampaikan, kalau saya berpedomannya itu hanya pada 3 gerakan aja Bu, 3 gerak dasar ini aja. Kita kalau mengembangkan yang pertama kan tadi sudah saya sampaikan bisa gerak non lokomotor. Ini kan macam-macam. Seperti ketika anak kita ajak senam dengan lagu Bu ya, itu kan ada gerakan-gerakan yang harus mereka ikuti. Kalau gerakan senam itu kan juga teratur. Setelah gerakan ini, gerakannya bagaimana, misalnya melipat tangan, kemudian meregangkan tangan ke atas, itu kan ada urutannya. Disitulah anak akan mengaktifkan kognitifnya atau kecerdasannya. Dia akan mengaktifkan memorinya, menghafal-hafal gerakan. Oh, setelah gerakan ini, dia akan melakukan gerakan ini. Setelah melakukan ini, itu seperti itu, Bu. Kemudian, setelah melakukan gerakan non-lokomotor, saya akan melakukan gerakan lokomotor. Ini berlarinya yang biasa kalau senam kan pola segitiga Bu ya, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, kemudian kaki kanan mundur ke belakang, seperti itu. Ini tentunya dengan gerakan ketika anak dia akan memvisualisasikan gerakan ini di dalam pikirannya, itu tentunya memerlukan memori dan kecerdasan. Oke, ya terima kasih. Berarti memang dari gerakan-gerakan itu bisa jadi pola ya. Anak juga bisa menghafal gerakan ya. Kemudian tambah musiknya, tambah lagunya, tambah lagi itu belajar tentang kosakata ya. Kemudian tambah dengan teman-teman jadi keterampilan sosial anak ya. Oke, luar biasa ini karena waktu juga. Mungkin ada closing statement dari Bu Nunui dulu. Silakan Bu Nunui. Ya, baik. Dari saya, terima kasih Bu Sri. Guru yang kreatif adalah guru yang tak ragu berkata siap, bergerak tak kenal lelah, pantang menyerah, mencipta dengan rasa dan sukarela. Itu. Oke, luar biasa. Iya, oke. Pak Ten, silakan untuk quote-nya. Ya, kalau dari saya menganggap anak itu seperti anak sendiri, Bu ya. Jadi kita sebagai orang tua, baik untuk guru maupun orang tua yang ada di rumah, kita harus benar-benar menggali potensi yang ada pada diri mereka. Kita cari apa kesenangan mereka, kemudian kita pilih musik apa yang mereka sukai, agar nanti kegiatan ini tuh dapat memberikan perkembangan bagi mereka. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Ten. Jadi menarik sekali ya bincang siang kita hari ini. Sayang sekali waktunya yang sangat terbatas. Padahal pertanyaan ini banyak sekali dan kami mohon maaf sekali tidak bisa membahas satu persatu semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, senang sekali bisa bertemu meskipun secara virtual dengan para presenter hebat dan luar biasa ini.
Ya, Jadi terima dapat kasih, Bu. disimpulkan bahwa musik dan gerak sangat bermanfaat bagi anak usia dini dan anak yang berkebutuhan khusus, tidak hanya jasmani, tapi juga sangat bermanfaat untuk aspek-aspek yang lainnya, bisa dari aspek bahasa, komunikasi, keterampilan sosial, dan lainnya. Oke, dan Ya, alat musik tidak harus beli ya, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah, atau juga dengan Ya, menggunakan betul. alat anggota tubuh kita. Oke, terima kasih banyak Pak Ten dan Bu Nunuy terima atas kasih. kebersamaan kita siang ini. Jangan Ya, lupa semoga untuk ini, boleh di ini sebentar, yang oh tadi boleh silakan mendapatkan Bu ini Nunuy 3 ya. orang. Ya, minta waktu sebentar Ibu Sri ya, sahabat luar Ya. biasa Classmate dan Insan Edukasi yang beruntung hari ini karena aktif dan interaktif. Ini satu set bukunya untuk Ibu Istiqomah 123, tadi beberapa kali beliau sangat aktif, dan juga Ibu Yeni Suhartini mendapatkan satu buah buku cerita juga, dan Ibu Muslihah Pajarwati. Nanti boleh menghubungi saya di nomor pribadi saya ataupun menghubungi Ibu Sri mungkin di P4TK. Nanti Iya. saya akan kirimkan langsung dari Bandung Iya. Barat ya. Terima Iya, kasih. iya. Ya, terima kasih Bu Nunuy. Iya, ya, semoga semua informasi dan inspirasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Izinkan kami untuk melanjutkan acara selanjutnya.